Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau wilayah Sulawesi sudah ada ketentuan bahwa harga minyak goreng yang masuk untuk wilayah Sulawesi itu harganya 14.000 tingkat pengecer. Seperti itu. Jadi 14.000 tingkat pengecer itu berarti tidak ada lagi harga minyak goreng di atas harga itu. Utamanya baik daripada penganiayaan, pencurian. Memang untuk tahun 2022 ini didominasi dengan pencurian dan penganiayaan. Juga yang agak meningkat adalah kasus cabul. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mewajibkan pengencer menjual minyak goreng merek Kita seharga Rp14.000 per liter. Polres Bau-Bau sebut angka kriminalitas meningkat, kasus penganiayaan menempati urutan pertama. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Jumat 4 November 2022 bersama saya, Laode Muhammad Syahribol. Saudara, mengawali Warta Kepton pagi hari ini kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pada November ini, Indonesia dikabarkan masuk 10 negara dengan kasus harian kematian COVID-19 terbanyak di dunia. Dilansir pemerintah lewat data resmi yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis 3 November 2022, ada 4.951 kasus baru COVID-19 sehari ini. Kenaikan 4.951 kasus baru COVID-19 ini merupakan kenaikan untuk ketiga kalinya setelah pada 1 November tercatat ada 4.707 kasus baru dan 2 November tercatat ada 4.873 kasus baru. Dengan tambahan 4.951 kasus baru, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 menjadi 6.507.610 kasus. Dari jumlah tersebut, 32.080 masih positif corona atau kasus aktif. Selain itu, hari ini dilaporkan juga sebanyak 42 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia selama sehari ini. Dengan demikian, jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 158.737 orang. Dan dilaporkan juga, pendengar, hari ini ada 2.882 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 6.316.793 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mewajibkan pengencer menjual minyak goreng merek Kita seharga Rp14.000 per liter. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Kalau wilayah Sulawesi sudah ada ketentuan bahwa harga minyak goreng yang masuk untuk wilayah Sulawesi itu harganya 14.000 tingkat pengecer. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdak Perin Kota Bau-Bau mewajibkan distributor menjual harga minyak goreng Kita seharga Rp13.000 per liter dan seharga Rp14.000 per liter di tingkat pengecer. Kepala Disperdak Perin Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan kebijakan itu merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat. Ali menjelaskan kebijakan satu harga itu berlaku untuk minyak goreng merek Kita, sedangkan harga minyak goreng merek lain masih menyesuaikan mekanisme pasar. Ya, jadi minyak goreng program pemerintah yang hari ini sudah diprogramkan pemerintah melalui Sinarmas. Sinarmas ini satu harga ini seluruh Indonesia. Kalau wilayah Sulawesi sudah ada ketentuan bahwa harga minyak goreng yang masuk untuk wilayah Sulawesi itu harganya
14.000 tingkat pengecer. Seperti itu. Jadi 14.000 tingkat pengecer itu berarti tidak ada lagi harga minyak goreng di atas harga itu. Untuk menyeragamkan harga minyak goreng kita, kata Ali, pihaknya juga telah memanggil 3 distributor minyak goreng di Bau-Bau, masing-masing Toko Sulawesi, Pasiparaya, dan Hero. Karena lanjut Ali, dari ketiga distributor tersebut, baru Toko Sulawesi yang membeli stok dari produsen yang masuk dalam sistem kerjasama pemerintah, sedangkan 2 distributor lainnya belum melakukan, sehingga harga di pasar masih bervariasi hingga di kisaran Rp16.000 per liter. Hari ini Pasiparaya dan Hero ini mereka ambil di Surabaya, sementara Sulawesi mereka langsung dari Jakarta. Ada mereka dalam masuk sistem program pemerintah yang sudah mereka ikuti. Pengambilan minyak goreng yang sudah dilakukan oleh Pasiparaya dan minyak Hero ini mungkin masih harga lama, sehingga harga di pasar itu masih bervariasi. Kalau di Toko Sulawesi harga sudah mereka salurkan sudah harga Rp13.000 dan di tingkat pengecer Rp14.000. Meski begitu, Ali memastikan dalam waktu dekat harga minyak goreng kita di sejumlah pasar tradisional di Bau-Bau dapat seragam dengan penambahan distributor. Ia juga mengatakan saat ini masih ada sekira 32 ton minyak goreng kita di Bau-Bau yang diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan 2 bulan ke depan. Di samping itu, pihaknya akan menambah stok lagi karena bertambahnya 2 distributor. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Polres Bau-Bau sebut angka kriminalitas meningkat. Kasus penganiayaan menempati urutan pertama. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Kepolisian Resort Polres Bau-Bau menyebutkan angka kriminalitas cukup naik pasca melandainya COVID-19 seiring dengan kembali meningkatnya aktivitas masyarakat. Catatan kepolisian, kegiatan kumpul-kumpul seperti acara joget di lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor beberapa gangguan Kamtibmas. Kapolres Bau-Bau melalui Kasat Reskrim AKP Najamuddin menyebutkan kasus paling dominan dan cukup menonjol menjelang akhir tahun 2022 adalah penganiayaan, pencurian, bahkan pencabulan. Mantan Kasat Reskrim Polres Buton itu mengakui saat pelaksanaan patroli rutin oleh tim Panther selalu ditemukan aktivitas minuman keras atau miras sehingga terpaksa dibubarkan demi Kamtibmas yang kondusif. Bahkan minuman keras menjadi salah satu faktor pencetus tindakan kriminalitas sehingga terhadap para pelaku miras yang sudah berulang kali kedapatan dikenakan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Itu bisa diminimalisir. Sekarang dengan 2022 ini agak sedikit longgar sehingga masyarakat banyak masyarakat euforia, sehingga itu sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan Kamtibmas, utamanya baik daripada penganiayaan, pencurian. Memang untuk tahun 2022 ini didominasi dengan pencurian dan penganiayaan. Juga yang agak meningkat adalah kasus cabul. Adapun data kasus tindak pidana menonjol di wilayah hukum, Polres Bau-Bau menempati urutan pertama penganiayaan dengan jumlah 88 kasus, pencurian 45 kasus, pencabulan 15 kasus, anak berhadapan dengan hukum 10 kasus, dan pencabulan anak di bawah umur 19 kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang paling mengiris hati warga yakni tindakan keji seorang ayah kandung yang tega menggauli anaknya sendiri hingga hamil dan melahirkan. Jumlah kasus tersebut sebanyak 2 kali di wilayah hukum Polres Bau-Bau dan terungkap di tahun 2022. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Buka pelatihan peningkatan kemampuan Dai dan Daiyah Hidayatullah, Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Moniance harapkan Dai dan Daiyah suarakan kewajiban zakat wakaf. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Molko. Mungkin tingkat kesadaran kita nampak menjadi sebuah kekuatan. Oleh itu maka saya sangat berharap kepada para dai-daiyah yang mencoba untuk
menyentuh kembali nurani umat. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse menyebut, sebagai daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim, Kota Bau-Bau memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan diri sebagai kota yang sejahtera, layaknya kota-kota Islam terdahulu, semisal Madinah. Salah satu sumber potensi itu, kata Monianse, adalah kesadaran masyarakatnya untuk mau bersama-sama taat membayar zakat, wakaf, maupun infak. Sebab dirinya meyakini, jika seluruh perintah agama ini dikelola dengan baik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut tumbuh. Hal ini diungkapkan Wali Kota saat menghadiri sekaligus membuka upgrading Dai dan Daiyah Hidayatullah se-Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kampus Madya Hidayatullah Bau-Bau, Kamis 3 November 2022. Potensi zakat triliunan Indonesia. Di Kota Bau-Bau juga seperti itu Pak ya. Zakat, kemudian wakaf. Semua potensi-potensi ini sebenarnya kalau di manage dengan baik akan menjadi pemicu untuk pertumbuhan perekonomian bangsa. Zakat tidak hanya menjadi sesuatu yang harus tapi benar-benar wajib, tapi kemudian tidak terkelola dengan baik. Mungkin tingkat kesadaran kita nampak menjadi sebuah kekuatan. Oleh itu maka saya sangat berharap kepada para dai-dai yang mencoba untuk menyentuh kembali nurani umat. Ahmad Monianse juga berpesan kepada para dai dan daiyah Hidayatullah agar tetap memberikan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang santun dan tidak provokatif. Sebab saat ini keberagaman menjadi hal yang mutlak dan tidak perlu menjadi perdebatan. Justru dapat dikolaborasikan untuk menjadi kekuatan membangun bangsa. Karena dai-dai inilah yang nanti akan menjadi jembatan penyambung masa kenabian, masa kini dan masa akan datang. Jadi kalau kita hari ini membuat upgrading, tidak lain adalah bagaimana mewariskan nilai-nilai kenabian itu, semangat kenabian itu untuk terus tumbuh, berkembang, dan insya Allah akan menjadi semangat buat umat. Di tempat yang sama, Ketua DWP Hidayatullah Sultra, Ustadz Ahmad Sahroni menyebutkan, sebagai lembaga pendidikan yang mengawal sekira 30 kampus dan pondok pesantren dengan ribuan santri di Sultra, gerakan mainstream Hidayatullah adalah tarbiyah dan dakwah. Sehingga kita berharap bahwasanya hadirnya kader-kader Hidayatullah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, liyudhhirahu 'ala dini kulli, bagaimana kita mencoba untuk menampakkan kebaikan agama di tengah-tengah umat. Tidak bisa tidak, peran juru-juru dakwah untuk mengkampanyekan bagaimana nikmatnya beragama, maka dibutuhkan dai yang betul-betul punya kapasitas dan kemampuan untuk itu. Selain upgrading kemampuan dai dan daiyah, pelatihan ini juga diramaikan dengan pelatihan parenting bersama majelis taklim dan orang tua wali sekota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Bapas Bau-Bau tangani 516 klien pemasyarakatan. 6 orang diantaranya kembali melanggar hukum. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau kembali Wode Nurliani. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau hingga 1 November 2022 membimbing 516 klien pemasyarakatan dari 9 daerah di wilayah Kepulauan Buton dan Daratan Buna. Dari jumlah tersebut terdapat 505 klien dewasa dan 11 diantaranya anak berhadapan dengan hukum. Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani menyebutkan dari 516 tersebut 230 merupakan asimilasi rumah dan 276 klien dengan klasifikasi cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Selama dalam masa pembimbingan, klien pemasyarakatan terus dalam pemantauan Bapas Bau-Bau hingga selesai masanya. Kendali telah tuntas masa pembimbingan, Bapas masih memberikan penyerahan bantuan bimbingan lanjutan atau aftercare jika sewaktu-waktu klien membutuhkan kehadiran Bapas Bau-Bau. Selagi masih menjadi klien Balai Pemasyarakatan itu masih kami bantu, masih kita melaksanakan pengawasan bimbingan pasti kecuali nanti sudah pengakhiran bimbingan. Nah, kalau sudah pengakhiran bimbingan berarti kan itu diserahkan ke Bapas itu ada masa bimbingannya kan. Jadi nanti kalau sudah pengakhiran bimbingan kami buatkan surat bebas, namanya surat pengakhiran bimbingan. Nah, itu nanti kalau ada lagi yang bimbingan aftercare ya,
aftercare itu sudah akhir bimbingan nih, tapi mereka masih membutuhkan lagi bimbingan dari Bapas. Nah, nanti itu kalau ada permohonan kami tetap laksanakan, namanya bimbingan lanjutan aftercare. Namun pada masa pembimbingan, kata Sri, nyatanya masih ada klien Bapas berulah melanggar hukum. Bapas mencatat ada 6 kliennya kembali melakukan pelanggaran, terdiri dari 4 orang terlibat kasus narkotika dan 2 orang lainnya tindak pidana pencurian. Kabapas mewanti-wanti para napi integrasi lain agar jangan sekalipun melanggar hukum. Selain sanksi pidananya berat, hak-haknya sebagai warga binaan saat mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan akan dicabut. Klien Bapas sendiri merupakan seorang yang memperoleh program reintegrasi berupa pembebasan bersyarat atau PB, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, termasuk anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau Bau mewajibkan pengencer menjual minyak goreng merek Kita seharga Rp14.000 per liter. Polres Bau Bau sebut angka kriminalitas meningkat, kasus penganiayaan menempati urutan pertama. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.